wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Anas. Oke, kita kali ini akan membahas bagaimana awal mula seorang pemula itu supaya siap dalam menjalankan latihannya. Nah, yang pertama yang harus kita bahas karena biasanya pemula itu pengennya maunya gegas aja gitu kan. Tiba-tiba pengennya mau jalan gitu. Tapi terkadang dia lupa bagaimana memposisikan duduknya. Kadang dia juga lupa bagaimana kondisi mobilnya, dan terkadang dia juga lupa bagaimana mengatur gas dan mengatur koplingnya. Nah, maka yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan utama kali, khususnya bagi kamu para pemula dalam belajar mobil, yang harus kita lakukan pertama, kita harus atur dulu posisi duduk kita. Bagaimana duduk ini supaya nyaman, tenang, karena bawa mobil itu harus tenang, bro. Kalau misalkan kita nggak tenang, wah bisa gasak gerusuk, bisa nabrak, atau ya namanya juga bawa mobil bawa sistem gitu ya bahasanya. Yang namanya bawa sistem ya kita harus tenang supaya ngatur setiap injakan kita, bagaimana kita terus mengatur apa yang kita pegang, dan bagaimana kita harus terus mengatur apa yang kita lihat. Nah, makanya posisi duduk sangat penting. Yang pertama harus kita lakukan di posisi duduk ini banyak sekali fiturnya. Yang pertama, kita bisa maju mundurkan kursi kita, tempat duduk kita. Ini paling penting sekali karena jarak antara setir dengan kita harus sesuai. Kita ngukurnya begini, kalau misalkan antara jarak setir dengan tangan kita, lengan kita ini yang di sini itu harus disesuaikan dengan setir yang di sini. Jadi terlihat seperti ya senyaman mungkin. Ya kalau memang kalian nggak nyaman dengan posisi seperti ini, kalau saya kan alat ukurnya ya pakai lengan ini, karena ketika kita memutar itu lebih enak banget begini. Nah, dan juga posisikan ketika kalian sadar, oh kaki saya nggak nyampe, ya majuin. Nah gitu, pokoknya aturlah posisi duduk kalian senyaman mungkin, gimana kaki itu nggak terlalu pegal ketika nginjek rem dan gas, apalagi kopling, karena yang paling sering harus kita injak itu di kopling gitu kan, di kaki kiri kita. Maka senyaman mungkin kaki kita, senyaman mungkin tangan kita untuk memutar setir. Itu yang pertama kita harus lakukan, yang harus kita ingat. Terus atur posisi ketinggian duduk. Di posisi kanan ini ada tuas untuk ngangkat kursi supaya kursi itu bisa naik turun. Nah, contohnya begini. Kita lihat kursi ini. Nah, ini bisa turun, tapi juga bisa naik. Tinggal diatur aja senyaman mungkin kalian mengatur tempat duduk, tinggiannya atau kerendahannya, karena bergantung ke mana, ke sudut pandang kita terhadap jalan. Karena kalau kita nggak ngatur ketinggian tempat duduk kita, bisa saja ujung kita itu nggak kelihatan. Justru akhirnya suatu hal yang kita rasa cukup nih untuk kita lewati, taunya kita gesrek. Akhirnya mobil kalian itu bisa banyak lecet. Enak kalau itu mobil kita, tapi kalau itu mobil orang gimana tuh kalau kita nyewa gitu. Itu kan resikonya bisa ganti gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya yang harus kita ketahui, ini kan poin pertama nih. Di poin pertama ini juga, selain posisi duduk, kita harus lihat tuh kanan kiri. Kita harus lihat spion kanan, spion kiri, dan spion tengah ini. Sudahkah sudut pandang kita pas ngelihat ke belakang? Karena berkendara atau nyetir mobil itu nggak hanya sekedar ngelihat ke depan, tapi berkendara juga harus ngelihat ke belakang. Itu untuk mengatur bagaimana kondisi mobil supaya tidak ditabrak atau kita menabrak gitu. Nah, itu yang poin selanjutnya terkait dengan persiapan kita dalam mengawali belajar mobil. Terus yang selanjutnya di poin tentang bagaimana mengawali atau menghidupkan mobil gitu kan. Kalau tadi sudah mengatur posisi duduk, yang kedua itu dalam kondisi mobil mati. Oke, ini mobil masih hidup, saya matiin dulu. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita seorang pemula dan kita harus menghidupkan mobil? Yang pertama, jangan sampai tuas gigi itu dalam kondisi masuk di gigi. Contohnya ada masuk gigi 1 gitu kan. Wah, ini bisa mencelat ketika kita ngidupin mobil gitu kan. Nah, itu bahaya banget, apalagi kalau misalkan depan kita itu tembok gitu kan, kita hidupin jegrek masuk ke depan gitu. Apalagi rem tangan ini belum naik gitu kan, belum kita angkat. Nah, makanya selanjutnya yang paling penting adalah rem tangan. Jangan sampai rem tangan itu kondisinya off seperti ini. Nah, ini bisa jalan sendiri gitu kan. Makanya harus kita lakukan. Nah, ini mobil saya jalan sendiri nih. Rem tangannya nggak saya angkat, nggak saya naikin, nggak saya onin. Maka langkah pertama, untuk sebelum kita menghidupkan mobil, kita harus angkat rem tangan dulu. Rem tangan, lihat posisi gigi harus di netral, bukan di gigi 1, gigi 2, gigi 3. Karena kebiasaan kalau kita parkir itu kan kita masuk ke gigi 1.
Nah, selanjutnya baru kita setelah sudah siap, kita baru hidupkan kontaknya. Kalau di mobil saya itu tekan kopling baru hidupkan ke kontak. Tapi ada mobil yang lain, ini kan mobil Vios, mobil lain itu injek rem dulu baru hidup gitu kan. Itu biasanya, itu yang saya tahu. Nah, ketika sudah aman seperti itu, gigi sudah netral, rem tangan juga sudah tertarik, baru kita hidupkan mesin mobilnya seperti ini. Nah, aman, nggak tiba-tiba maju mobil itu, dan nggak ngeri juga kondisinya. Namun gimana nih, misalkan kita nggak sadar gitu kan, ketika tahu kita ngidupin mobil, tapi gigi itu ternyata di gigi satu, ya siap-siap aja kita pegang rem tangan gitu. Nah, itu untuk langkah awal pemula di poin nomor 2, yaitu persiapkan kondisi untuk menghidupkan mobil. Lanjut kita poin ke nomor 3. Seorang pemula itu yang pertama kali harus difahami itu terkait dengan latihan kaki. Nah, kalau saya mengajarkan ke yang lain bagaimana kita itu awal untuk belajar mobil, pertama kita harus latihan kaki. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, karena kalau kita sudah bisa menginjak kopling dan menginjak gas dengan stabil, itu boleh kita masuk ke jalan. Tapi kalau belum bisa, contohnya masih ngadet-ngadet bawa mobilnya, ketika belum bisa menyeimbangkan antara rem dan gas, itu mending nanti dulu deh, belajar dulu di kakinya. Karena terkadang kalau kita belajar mobil kopling itu pegel banget, nginjek rem, nginjek gas, nginjek kopling itu, karena nggak pernah berhenti itu nginjek kopling, nginjek gas juga nggak akan pernah berhenti. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu nggak pernah berhenti. Maka yang harus kita latih itu kaki dulu untuk keseimbangan. Nah, baru kita mulai setelah itu. Jadi untuk para pemula, yang saya sarankan di poin nomor 3, latihan kaki aja dulu, latihan di gigi satu aja dulu sampai lancar, muter-muter lah, jalan lurus lah, mundur lah. Yang penting kaki itu siap dan kuat. Itu posisi yang pertama. Nah, begini, supaya jalan mobil itu lurus dan mulus gitu kan. Pertama, langkah yang harus kita lakukan, masukkan gigi dulu ke gigi satu. Pertama injek kopling dulu, baru masuk ke gigi satu. Nah, baru kita mulai gas, pelan-pelan saja. Kopling dilepaskan sedikit demi sedikit, gas juga diinjek sedikit demi sedikit, dan kita lepas rem tangan sedikit demi sedikit, seperti ini. Nah, jadi mobil jalan dengan mulus. Hati-hati, biasanya kadang ngegerung atau kadang mati itu mobil kalau misalkan nggak stabil antara kaki kanan dan kaki kirinya. Oke, sekian pembelajaran nyetir mobil untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan salam aspal. Terima kasih sudah nonton channel saya. Jangan lupa berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.